Bagaimana caranya memilih brand televisi yang baik? Apakah sama seperti kita memilih produk makanan misalnya, atau bagaimana Bapak? Eh, Nomor satu ya, brand itu kan definisinya harus juga kental dari aspek produk. Iya, Nggak ada orang melulu datang, yang penting saya cari brandnya dulu nih gitu ya. Nanti produknya apa bodo amat ya, iya, mestinya tidak. Pasti kita mulainya dari produk dulu. Dan pada waktu produk itu ternyata banyak yang menyuguhkan juga selain satu, baru porsi brand itu menjadi penting gitu ya. Tapi bisa juga dibalik, dalam arti dia mungkin sudah punya informasi iya. tentang brand tersebut, udah dengar entah dari orang, entah dari TV, dari mana-mana. Ya dia apal betul brand itu, tapi mungkin dia nggak tahu-tahu amat produknya. Nah Benar. dalam hal ini betul, jadi dia cari brandnya dulu, baru nanti masuk. Oh ternyata brand ini tuh jualan ini gitu. Iya. Pas dia lihat produknya, dia merasa butuh ya dia beli. Mm, Tapi kalau dia lihat ternyata enggak, ya dia paling tinggal. Tapi paling tidak di kepalanya sudah register. iya. Gitu. Ini brand apa gitu. Apakah ada cara untuk melakukan valuasi sebuah brand TV, Pak? Selama ini kan basis ukurannya hanya pelihat aja atau penonton. Penonton. Begini, sama seperti diskusi kita sebelumnya bahwa brand valuation itu berangkat dari perspektif melihat nilai intangible dari sebuah bisnis ya. Jadi kalau kita bilang brand TV, selama dia kita tahu kategorinya adalah sebuah bisnis, pasti bisa kita hitung ya. Tapi apakah caranya berbeda dengan yang lain? Menurut saya sama-sama saja. Yang kita mesti lihat adalah dalam fase apa dia mau melakukan valuasi. Iya. Kalau kita kemarin ingat dengan Pak Edi Regar, Mm, beliau mengatakan kalau kita bilang ongoing concern itu mm, artinya ya saya cuma mau melihat mm, kondisi saya sekarang ini, mm. kalau saya mesti nilai value-nya itu adalah sekian. Iya. Tapi ada juga yang alasannya misalnya saya mau melakukan penjualan atau pembelian. Mm, Jadi dalam hal ini basis ukurannya adalah siapa yang mau menjualnya dan siapa yang mau membelinya. mm. Tapi komponen pemirsa dalam hal ini itu muncul yang kita sebut dengan brand equity. Iya. Artinya berapa besar kekuatan atau respon dari pemirsa itu, Iya. atau pandangan dia maupun persepsi dia Mm, tentang brand yang dimaksud. mm, Kalau itu mempunyai korelasi yang tinggi, tadi mm. Mas misalnya cerita bahwa dia udah saking apalnya acara itu, Iya. dia udah attach ya itu dengan sebuah TV brand misalnya. Iya. Nah, itu merupakan suatu ekuitas. Nah, bagaimana menghitungnya ya itu ada satu metodologi Ribet, Pak, tersendiri ya. ya, agak-agak ribet. Heeh. Tapi karena sifatnya intangible dan sangat dipengaruhi dengan Mm, tadi kekuatan dari penontonnya, mm. ya tentu dia lihat-lihat juga. Iya. Jadi rating itu kan juga membantu misalnya berapa orang yang nonton TV, dan kita Iya. tahu ada alat yang bisa ditaruh di dalam sebuah television untuk menghitung gitu ya, berapa kali dia nonton itu, berapa lama durasi dan sebagainya. Mm, Ini merupakan satu bagian yang bisa kita presentasikan iya. pada waktu kita menghitung valuasi, bahwa ternyata peran pemirsa kelihatan. Mm, Misalnya ekuitasnya tinggi, dia mm, kenal banget acara ini dan lain sebagainya. mm. Semua konfigurasi itu muncul. Iya. Sehingga si penjual atau pembeli dalam hal ini akan Mm, menghitung, oh ini ternyata penting. iya. Nah, sama seperti kasusnya Instagram, kalau Mm, Mas kita sempat ngobrol waktu iya. itu. Dia beli karena apa? Ya karena pemirsanya. Betul. Karena itulah yang mempunyai kekuatan paling besar. Mm. Lain-lainnya sih nggak terlalu penting misalnya. Oke. Sama Termasuk seperti kasus yang TV. terakhir ya, ketika ada salah satu TV yang sedang mau tumbuh, meskipun tumbuhnya nggak begitu banyak, Pak ya, Ya, akhirnya dibeli oleh TV yang lain-lain. heeh. Ya, Seperti itu kondisinya. sama seperti itu. Nah, Hmm. dalam kondisi seperti itu, yang sangat terlihat adalah kekuatan dari kenapa digabungkan. Iya. Dia sendiri, yang satunya sendiri nggak terlalu kuat, tapi begitu ini dijadikan satu, Iya. ternyata ada dua kekuatan yang selama ini tidak terlihat. Mm-mm. Begitu dijadikan satu, tiba-tiba dia misalnya meledak gitu Iya. ya, bahwa semua orang jadi perhatiin dia, ngeliatin Mm. dia, dan Mm-mm. itulah yang menjadi pembicaraan orang-orang misalnya. Oke. Kalau dilihat dari konten acaranya, televisi di Indonesia kan siapa sih yang nggak diisi dengan sinetron, Pak ya? Ya. Padahal kan sinetron tuh kayak apa ya? Kayak buah si malakama. Kalau Hmm. nggak dihilangkan banyak yang suka, sementara kok tetap dipertahankan juga banyak yang protes kayak kok ceritanya nggak mendidik banget sih ya, segala macam gitu ya. Ya, Nah ini kalau katakanlah acaranya ini nggak begitu bagus-bagus amat, Pak ya, ya. apakah akan berdampak pada brand televisi itu sendiri atau bagaimana, Pak? Saya kira dua-duanya. Ya. Jadi namanya juga acara ya, Mm-mm. ada yang senang, ada yang enggak. Ada masanya. Dulu ada masanya yang Jepang-Jepang, ntar ada masanya yang Korea-Korea gitu. Iya. Ya boleh-boleh saja, itu kan cuman istilahnya tren ya. Tapi yang penting adalah bagaimana si TV station ini mengetahui secara lebih detail gitu ya, Mm-mm.
apa dampak yang diberikan pada waktu sinetron itu muncul. Iya. Tidak hanya soal advertiser jadi banyak, jadi dia banyak pemasukan, revenue, Mm-mm. tapi juga memberikan dampak dalam arti ini secara pendidikan bagus nggak sih gitu ya. Ini ada faedahnya nggak gitu buat orang. Ngajarin nggak sesuatu misalnya, atau meninggalkan suatu impresi yang positif gitu. Iya. Jujur saja seperti yang Mas bilang, lebih banyak sinetron yang tidak bagus dibanding yang bagus. Jadi kalau sebuah brand itu mau mempertahankan posisi yang baik, menurut saya pilihlah yang baik. Iya. Karena saya yakin dari segitu banyak, nggak mungkin kan semuanya jelek gitu. Betul. Walaupun kalau dibilang ya tapi inilah yang disenangi masyarakat Indonesia. Iya. Saya kok nggak yakin ya. Karena begini, semua itu kan tergantung kita yang menyuguhkan. Iya. Kalau kita selalu menyuguhkan yang baik, sebetulnya kan kita ngajarin juga Iya. sama orang gitu ya. Kamu pilih yang kayak begini ya. Mm. Bahwa tempat lain ngirimnya yang memunculkannya yang picisan dan sebagainya, Iya. ya memang disukai. Tapi kalau gitu kuncinya kan bukan di yang nonton, Mas. Iya. Kuncinya di kita kan. Oke. Kalau kita kasih juga yang picisan, kita juga mengajarkan, nggak memberi edukasi, ya jadilah seperti itu. Oke. Karena bisnis TV ini kedepannya akan semakin baik ya, mengingat luar biasa. kue iklannya ini sebagian besar tersedot ke mereka, Pak ya. Betul. Kontribusi media kontribusi TV kepada konteks nasional itu luar biasa besar ya. Oke. Jadi belanja iklan dan lain sebagainya itu mengalami pertumbuhan juga yang luar biasa. Jadi ini pasti banyak peminatnya dan kita bisa lihat semuanya juga berlomba-lomba untuk mencari perhatian, baik melalui yang free to air TV maupun juga dengan cara-cara yang lain.